Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Semoga pioners dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Jadi Mang Adun kemarin udah sempat ke post ya. Ini soal adanya verifikasi atau biometrik, baik itu sidik jari maupun verifikasi wajah itu terjadi di Play Store, dan beberapa pioner setelah Mang Adun lihat ya juga banyak yang mengalami hal ini gitu. Mang Adun jujur ya, memang asli berspekulasi di sini atau berasumsi bahwasanya ini memungkinkan sangat akan ada hubungannya dengan keamanan yang terus ditingkatkan di Google khususnya. Entah kenapa Mang Adun berpikir bahwasanya Google juga tertarik dengan yang namanya era web 3 ya, seperti itu. Dan nggak tahu juga Mang Adun gimana ceritanya ya biasalah kalau soal ada nyambungnya aja ya dengan apa yang Mang Adun posting itu dengan ya beberapa pioner yang mungkin juga sama memikirkan hal yang serupa gitu. Di sini kita udah ada Daniel F ya, juga beliau mungkin ya entah ini spekulasi atau memang bocoran ya. Beliau mengatakan di sini dari tanggal 8 Agustus bisa pioners lihat di situ ya, sampai terus berapa postingan dibagikan ulang postingan beliau sendiri ya. Pengingat tim inti akan mengambil sidik jari biometrik kami. Saya tidak tahu kapan. Jangan tanya saya kenapa, karena saya tidak akan memberitahu Anda mengapa atau siapa yang berada di balik ini. Tapi ini terkait dengan salah satu organisasi internasional terbesar. Ketika Kortim berbicara mengenai ini, Anda tidak akan mempercayai apa yang Anda dengar. Ya, berarti untuk saat ini Kortim memang belum membicarakannya ya gitu soal ini. Dan Mang Adun udah sempat balas di sini ya. Ya memang agak gila juga ya. Namanya spekulasi itu kan kalau nggak gila ya lemah lah intinya itu kan. Ini benar-benar gila ya, membuat Mang Adun gila di situ, membiarkan pikiran Mang Adun tuh terus berspekulasi tentang keajaiban Planet dan ekosistemnya. Maksud Mang Adun, nah ini antara hubungan Google dengan Planet ya entah, tapi di browser sudah pernah kita lihat ya, di situ ada TikTok, YouTube, terus Instagram yang juga banyak menggunakan akun Google, bahkan verifikasinya juga itu ada di Gmail ya, di Google salah satunya verifikasi akun seperti itu. Nah, jadi bagaimana tidak, di hari ini juga saya baru saja selesai membicarakan hal yang sama ya, kekuatan sidik jari dalam organisasi terbesar. Web3 sangat menggoda. Mang Adun bilang seperti itu. Dan di sini ya ada Padamar membalas sepertinya suatu hal yang besar akan terjadi terkait jaringan Planet karena Planet akan mempunyai peran besar di era Web3 dan wabil khususnya uang digital. Ya, sangat mungkin kalau menurut Mang Adun ya, spekulasi dari Daniel FF atau bocoran ya, kita bisa lihat di sini yang mengatakan bahwasanya Kortim akan mengambil sidik jari ya biometrik. Jadi entah itu kapan juga beliau belum bisa untuk memastikannya, dan kita akan melanjutkan ke yang postingan ini. Misalkan di situ jam 7.32 pagi ya kalau di kita tuh. Terus kita bisa lihat di posting ulangnya di sini ada malam ya 21.37 di situ. Nah, ini mereka akan mengambil kelanjutan yang tadi ya. Mereka akan mengambil sidik jari kami untuk membuat identifikasi digital yang unik untuk setiap pelopor. Sidik jari akan diformat dan akan mirip dengan kode QR. Ini akan memperkuat keamanan akun kita, tetapi alasan terbesar saya tidak akan mengatakannya untuk saat ini. Main rahasia-rahasiaan ya ini Daniel F nih. Dan di sini jam 21.37 kita akan lanjutkan di posting lagi, terus melanjutkan informasi ini, yaitu di situ jam 4 ya, jam
4 pagi ya, 4.37 jam tanggal 9 Agustus di situ. Beliau mengatakan agar Anda lebih memahami, ini adalah sistem terdesentralisasi yang akan mereka terapkan untuk mengambil sidik jari kita dan membuat identifikasi unik untuk setiap pioner. Core team tidak akan mengetahui sidik jari kita dengan cara yang sama sebagaimana mereka tidak mengetahui 24 kata Anda, maksudnya 24 prasa sandi ya. Ya, itu ada istilah yang pernah kita bahas, enkripsi ya. Jadi gila, di dalam enkripsi itu ternyata benar-benar secara otomatis sistem ya menyimpan dan mengolah kode-kode rahasia seperti itu, yang bahkan gitu kita sering lihat mungkin di waktu memanggil WhatsApp ya, panggilan ini end to end atau terenkripsi seperti itu, dan itu pihak WhatsApp memang tidak tahu. Karena apa? Ketika kita ini udah pernah bahas ya, nggak apa-apa sedikit mengadun ambilkan ke sini. Itu ketika misalkan kita mengadakan panggilan ya seperti itu, kalau panggilan itu terenkripsi, misalkan mengadun dengan mantan mengadun lah contoh ya, set itu cukup hanya mengadun dan mengadun yang bisa mendengarkannya dan tahu obrolan itu ya. Karena apa? Sistem sudah langsung mengalihkan ya jaringan atau komunikasi ya, disebutnya komunikasi mengadun dan mengadun itu langsung dimasukkan ke enkripsi atau sistem yang tidak ada satu orang pun bisa menembusnya. Seperti itu enkripsi ya. Jadi ya itu udah rahasia banget dan core team di sini tidak akan pernah tahu. Jadi udah, kita intinya di sidik jari dan prasa sandi ya. Kenapa core team mengatakan itu tidak punya hak asuh terhadap prasa sandi? Ya core team tidak tahu menahu ya, ketika kita membuatnya gitu loh atau menandatangani ulang seperti itu ya sudah memang sistem yang memberikannya gitu, dan kita menyimpannya dengan baik-baik itu kan. Makanya core team tidak tahu soal ini ya, baik itu sidik jari ataupun perasa sandi. Kita lanjutkan ini di jam 4.37 pagi tanggal 9 Agustus, dan kita bisa lihat di sini 4.58 ya, 1 menit setelahnya. Karena mungkin beliau di sini kan tidak centang biru ya, kalau yang mau perhatikan, jadi tidak bisa membuat tweet panjang seperti itu, sehingga mengharuskan beliau itu untuk terus membagikannya atau memposting ulang ya gitu, walaupun itu tweetnya beliau sendiri untuk melanjutkan pembicaraannya. Oke, saya mendengar bahwa pengujian telah dilakukan dan jutaan sidik jari dapat dibuat dalam beberapa jam. Oke, tidak ada yang akan memiliki sidik jari Anda kecuali Anda. Nah, ID digital ini unik. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi diri Anda di mana-mana, karena itu akan membuktikan keaslian Anda. Oke, nah ini jelas ya. Karena apa? Karena dari pembahasan yang kemarin kita di sini ya di mana yang biometrik ini ya. Ini karena memang untuk benar-benar memverifikasi itu hanya pengguna yang sudah terverifikasi yang bisa melakukan atau mengaksesnya. Seperti itu contohnya sidik jari atau verifikasi wajah ya, itu ya karena apa? Inilah penggunanya, sehingga kalau misalkan ada yang ingin menyusup ya atau melakukan transaksi pembayaran dan sebagainya, kalau misalkan dia bukan penggunanya, itu tidak akan bisa terjadi prosesnya. Bisa dipahami ya, karena kan banyak terjadi pencurian kah atau penipuan dan sebagainya ya, yaitu untuk keamanan. Oke, kita bisa lihat lagi di sini ada kelanjutannya enggak? Di sini yang paling atas ya, coba mungkin udah. Oh udah ya, berarti nyampe di sini ya. Jadi keaslian Anda cukup bisa dipahami. Semoga ya pioners mengadun malam ini akan sibuk sekali, jadi mengadun buat videonya sekarang nanti dijadwalkan ya, ada pengatur waktu di YouTube Studio Mengadun sehingga bisa pioner nanti nikmati. Oke, baik pioners ya, Mengadun rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kenapa alasan setiap ada informasi digital soal apapun itu, Mengadun usahakan untuk selalu update, baik itu tentang pembaruan di Google atau di HP atau apapun itu. Karena apa? Mengadun rasa ini
ya mau gimana lagi, kecuali itu ada penurunan ya. Kalau ini kan merupakan sebuah peningkatan, baik di akun YouTube kah, di akun Google dan sebagainya. Peningkatannya itu supaya untuk kita ketahui ya gitu, bahwasanya untuk lebih aman kita bisa belajar dari Google yang ini ya, yang di sini, untuk bisa tahu, oh iya ternyata mungkin nanti Kortim juga akan menerapkan biometrik tersebut ya. Kabarnya kan untuk verifikasi membuka dompet waktu itu juga udah sempet kita bahas ya, akan ada yaitu verifikasi wajah seperti itu. Tapi di Google waktu kemarin kita bahas itu masih ada kelemahan, yang mana verifikasi wajahnya itu sangat memungkinkan bisa diverifikasi menggunakan foto. Nah, ini yang dilakukan oleh Kortim, yaitu penyempurnaan sebagaimana verifikasi wajah ya, yang Kortim sistemnya itu berlakukan, yaitu tidak hanya mengandalkan verifikasi wajah tetapi juga ekspresi, bahkan gerakan, beberapa gerakan wajah seperti itu. Karena apa? Untuk memastikan, karena kalau misalkan foto ya, misalkan verifikasi wajah nih, contoh di Play Store di sini ya kita bahas, itu misalkan anak kita nih, kitanya lagi tidur kan, misalkan ini gue tahu kebetulan anaknya cerdas nih, oh ini minta verifikasi wajah mama gue nih, mama gue lagi tidur. Nah udah, karena dia cuma tinggal minta verifikasi wajah, cukup dipajang atau di kameranya ditujukan kepada mamahnya, biarpun mamahnya lagi tidur kan tidak tahu menahu, akhirnya kebuka dan transaksi itu berhasil. Nah, sementara di verifikasi wajah yang Kortim buat sistemnya itu, kita tahu ada gerakan wajah kanan kiri atas bawah. Jadi itu akan lebih sulit lagi untuk ditembus lah ya, atau diakal-akali, atau disiasati, atau di apa namanya intinya dibobol lah ya. Jadi kejahatan itu dimaksimalkan sama Kortim supaya tidak ada ya gitu, tidak mudah orang jahat bisa mengaksesnya seperti itu. Oke ya, baik Pioners, semoga bisa dipahami di informasi kali ini. Tetap kita akan update, tidak hanya seperti Mang Adun katakan, tidak hanya di Pentvlog saja, karena ekosistem Pentvlog itu luas banget ya, makanya akan selalu Mang Adun update, baik itu dari Pentvlog, dari jaringan yang mana-mana ya, yang sekiranya ada hubungannya seperti itu dengan Pentvlog dan era digital saat ini, supaya kita update juga dan tahu perkembangan era digital sekarang ini, sehingga ada hubungannya itu ke mata uang digital kah, perkembangan digital saat ini dan sebagainya. Oke Pioners ya, Mang Adun pamit undur diri dulu. I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, tetap semangat semuanya. Bye bye.